Aduh, DJI udah mengeluarkan produk baru lagi nih. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Kamu mau saya ganti apa tidak? Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. DJI sekarang sudah mengeluarkan produk baru lagi. Kemarin baru aja meluncurkan Mavic 3. Saya sangat tertarik sekali dengan Mavic 3. Tapi dia muncul lagi beberapa bulan kemudian, Mini 3 Pro. Ya, bungsu kali ya, bungsu dari Mini 2 ini. Produk terbaru versi mininya untuk di atasnya ini ya, Mini 3 baru keluar kemarin. Dan di Indonesia belum ada yang jual produknya per syuting saya saat ini. Yang mana lebih baik fiturnya dibandingkan dengan yang Mini 2 ini. Jadi gue mau nanya dulu nih, kalian pengen beli drone itu untuk apa? Ngevlog? Atau kegiatan profesional? Atau cuman iseng aja, buang-buang duit gitu? Sebelum beli drone, kita harus tahu dulu fungsinya untuk apa. Kita tuh beli sesuatu itu untuk apa sih? Jadi ketika kita sudah menentukan tujuan kita untuk membeli drone itu untuk apa, maka kita pilih drone apa yang kita inginkan. Apakah dari mereknya dulu, ataukah memang jenis drone-nya sendiri gitu. Baru Anda tentukan berapa kocek yang Anda miliki. So, sebelum Anda membeli DJI Mini 3 Pro ini, Anda harus perhatikan dulu baik-baik keunggulannya apa aja. Apakah memang kita harus beli langsung DJI Mini Pro 3 atau yang lain dulu ya. Saya akan memberikan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh DJI Mini 3 Pro ini ya, dibandingkan dengan DJI Mini 2 ini. Yang pertama adalah desainnya yang baru. Semuanya desain diperbarui. Baik dari desain bodinya hingga propeller ya, propeller. Baling-baling atulah. Baling-balingnya dia lebih panjang ya, lebih panjang sih baling-balingnya dibanding yang Mini ini. Dia pendek segini kan, mungkin dia agak panjang seperti ini. Dan Mini tapi dia lebar gitu. Terus di bagian sininya dia ada lekukan, dia dibikin lekuk ya. Dan di samping kiri kanannya itu adalah sensor terbarunya. Dia tidak seperti yang DJI Mini 2 ini ya, tidak seperti kakaknya ini. Ini sebut kakak ya, karena dia yang lahir duluan gitu. Bukan fitur yang paling bagus, dia yang lahir duluan, saya sebut kakaknya aja. Nah yang baru yang DJI Mini 3 Pro itu, dia si bungsu. Tapi fiturnya cantik, bagus, mungkin dia blasteran kali ya. Jadi yang bagian atasnya itu, untuk tombol powernya dia sudah nggak di bawah lagi, tapi dia di bagian atas di tempat seperti ini. Ya bisa dilihat di gambar yang di sini ya. Terus dia memiliki sensor yang ada di bagian seperti ini. Ini kan kalau DJI Mini 2 ini kan ini bukan sensor ya, sensornya hanya ada di bawah ini. Dia untuk yang DJI Mini 3 Pro ini dia udah sensornya ada di bawah dan di samping seperti ini. Ini sensor apa bukan ya yang itu ya? Kalau nggak salah sensor nggak? Terus dia kalau misalkan kita buka, kalau DJI Mini 2 ini kan ya kecil ya seperti ini. Tapi kalau dia karena propellernya dia lebar, panjang dan juga si bagian ininya juga panjang, dia agak panjang. Dia jadi lebih lebar dibanding yang Mini 2 ini gitu. Dia lebih tapi untuk beratnya sama ringan gitu. Beratnya sama ringan. Di bagian baterainya itu kalau kita kan bagian baterainya kita buka kayak gini ya untuk yang DJI Mini 2 ini. Tapi kalau dia enggak, dia di bagian bawah tinggal tekan lalu tarik gitu di sininya. Dia udah langsung masuk ke sudah ada kayak seperti bodinya juga gitu kan. Ada tulisannya DJI, ada yang 249. Kalau misalkan kita timbang dengan baterainya itu memang 249 gram kurang. Dan tapi kalau misalkan kita tambah dengan baterai yang baru, yang tambahan baterainya itu lebih dari 250 gram. Nah, untuk yang baterai standarnya itu dia flight time-nya itu diklaim oleh DJI itu sekitar 34 menit ya. Dia memiliki kapasitas baterai 2453 mAh. Tapi ya nggak sampai ke 34 menit kali ya. Mungkin di 28 menit juga udah bagus sampai baterai habis. Tapi nggak mungkin kan kita menerbangkan drone sampai baterai habis gitu. Jadi ya aman lah.
Dan untuk baterai yang tambahnya itu sekitar 3850 mAh, lebih besar. Dan flight time-nya itu 47 menit diklaimnya. Tapi ya 30 menit sudah cukup dong. Dan saya juga nggak bakalan selama itu untuk menerbangkan drone. Buat apa gitu kan. Karena saya sendiri tidak pernah banyak menggunakan drone untuk video recording yang begitu lama gitu. Buang-buang memori lah kalau kayak gitu. Untuk pengecasan dengan full baterai ya di DJI Mini Pro 3, bentuknya nggak seperti ini sih ya. Untuk case charging case-nya nggak seperti ini, dia lebih bagus lagi ya, lebih beda sesuaikan dengan baterainya. Diklaim dia bisa penuh itu sampai di angka 64 menit katanya. Menurut reviewnya dari Flypad, 64 menit dia udah penuh. Balik lagi ke ukuran. Kalau ukuran udah saya sebutkannya tadi, ini kecil. Ini kecil, tapi dia juga sama kecil, beratnya sama, tapi dia lebih lebar. Itu ukurannya dibanding dengan yang lain. Dan sekali lagi, saya paling suka dengan bobot di bawah 250 gram karena kita bisa bawa ke mana-mana. Nah, yang saya maksudkan adalah tujuan Anda untuk beli drone itu untuk apa? Karena kalau misalkan kita mau pergi ke luar negeri, ke daerah manapun gitu kan, kita tidak repot dengan regulasi yang dimiliki yang ditetapkan dari negara-negara tersebut. Untuk di bawah 250 gram biasanya lebih aman gitu. Tapi kalau misalkan kita mau ambil drone yang lebih besar, dia agak repot. Kita bawa juga agak repot kalau kita nge-vlog gitu kan. Vertical video. Ya, untuk para content creator atau vlogger yang suka dengan video vertikal, DJI Mini Pro 3 ini dia sudah memiliki fitur vertical video. Kalau dulu saya harus mengcrop dari video yang 16:9 itu saya crop ya. Jadi resolusinya kan berkurang gitu kan. Tapi kalau ini dia tidak. Dia udah memiliki fitur untuk vertical video. Tinggal kita klik di bagian tombol button yang ada di layar itu untuk supaya kamera ini vertikal dan tidak mengurangi resolusi. Dan itu sangat bagus sekali. Ya, saya juga suka dengan fitur yang itu. Terus untuk color profile-nya juga dia sudah memiliki di Cinelike ya, kalau nggak salah. Dan kita bisa sepuasnya mengcolor grading hasil footage yang kita buat dari drone tersebut. Mau colornya seperti apa lebih enak kalau dengan adanya di Cinelike ya. Saya juga belum pernah sih nyobain di Cinelike, cuman kata teman-teman ya lebih menyenangkan gitu, lebih bagus gitu. Terus HDR-nya juga sudah auto, udah enak lah, udah bagus lah. Untuk fokus aktif track-nya dia lebih bagus dibandingkan dengan ini. Ini nggak ada aktif track-nya untuk follow ya. Jadi hanya beberapa fiturnya saja sih yang dimiliki oleh DJI Mini 2. Tapi untuk DJI Mini Pro 3 ini dia udah ada aktif track-nya. Kita bisa jalan menggunakan motor dan dia bisa mengikuti. Saya belum pernah ngecek ini, tapi kalau nggak salah nggak ada sih aktif track-nya. Kita lihat di websitenya aja sendiri. Untuk ketahanan angin ya, wind resistant, si DJI Mini 3 Pro itu juga udah memiliki ketahanan angin di level 5 ya. Ini juga sama sih sebenarnya di level 5. Jadi nggak ada begitu yang dikhawatirkan. Karena saya juga sudah tes ini di pantai dengan kekuatan angin yang luar biasa, aman. Cuman di remote-nya itu dia ada informasi bahwa hati-hati angin sedang kencang gitu kan. Takutnya dia jatuh, terguling, terbawa, terhempas angin gitu. Jadi harus hati-hati tetap ya. Baik yang drone mini maupun yang drone besar juga ya, tetap hati-hati kalau ada angin. Ya, dia kena angin, kondisinya kayak gini, goyang-goyang. Ini, anginnya kencang. Saya belum ngecek sih anginnya berapa, tapi lumayan stabil lah kalau segini. Tapi kalau tadi di pantai ada peringatan. Untuk acousticnya sendiri di DJI Mini 3 Pro ini dia sudah 3.0 ya, sedangkan untuk di Mini 2 ini dia masih 2.0 2.0. Tapi acoustic itu sendiri memang menstabilkan keberadaan si remote dengan si drone itu sendiri supaya ya stabil aja ketika kita melakukan pengontrolan drone dari jarak jauh. Berapa kilometer sih kita bisa menjaga kestabilan jaringan dari si drone tersebut ya. Kalau saya nggak berani jauh-jauh, takutnya jatuh gitu. Terus ada shooting mode juga ya. Di shooting mode itu
ada beberapa pilihan. Ada yang video normal, ada yang juga yang slow mo. Kita tinggal klik slow mo itu sudah slow mo. Selain itu di situ juga ada master shot, quick shot, hyperlapse, dan panorama. Panorama itu adalah salah satu fitur favorit saya yang bisa 360 derajat dan bisa kita masukin ke Google Maps. Untuk hyperlapse, saya belum pernah nyoba sih ini di hyperlapse gitu. Ada gak sih fitur hyperlapse di sini? Kok saya lupa ya? Saya belum pernah banyak pakai juga sih drone ini. Jadi kebutuhan saya hanya untuk bikin video aja. Makanya kalau saya mau beli itu juga ya saya harus mikir-mikir 2 kali gitu. Kalau ada yang minjamin, itu lebih bagus. Di Mini 3 Pro itu ada hyperlapse yang saya kira sangat cocok dan bagus sekali ya untuk bikin video yang sinematik atau bahkan yang dramatik. Bagus. Karena di hyperlapse itu dia ada beberapa mode tertentu ya. Salah satunya ada yang circle, ada yang zigzag, course lock, yang lurus ya, atau yang free, yang bebas ya. Banyak fiturnya nanti di sana Anda bisa lihat sendiri ya, hyperlapse yang seperti apa yang Anda inginkan. Hyperlapse sangat membantu sekali ya untuk kegiatan syuting saya kayaknya. Itu perlu loh. Atau saya bikin dari videonya aja ya kalian dibikin hyperlapse. Tapi boros. Kalau Mini 2 kan kayak gini ya kameranya. Nah, kan ini kan 3 axis gimbal. Dia beda lagi gitu. Jadi kalau misalkan sport mode, dia kan pasti akan agak nungkik. Dia nggak bisa yang ini. Nah, dia kalangan. Tapi kalau misalkan yang itu, yang Mini 3 Pro sport mode, terus bagian ininya ya, lekukan, north ya, atau apalah gitu. Dia terbuka, dia bisa lebih tinggi lagi gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya karena pada saat sport mode kita bisa ngambil gambar yang bagus, horizontal, sesuai dengan posisi kamera. Akan tetapi ketika dalam posisi mode cine atau mode normal, dan kita pengen ngambil gambar secara low angle ke atas, kayak pohon pengen kita ambil dari bawah, kita nggak usah pakai kamera yang biasa lagi aja gitu, pakai kamera yang ini juga, yang Mini 3 Pro ini udah bisa, dan itu sangat smooth sekali. Misalkan ada temen lagi manjat tebing, terus kita ingin shoot dengan kamera mirrorless atau DSLR kita, tapi kita nggak bisa dapat momennya, kita bisa pakai drone itu, dari bawah kita bisa shoot, dan itu sangat dapat. Apalagi ketika kita bisa digunakan dengan vertikal video, dan itu satu hal yang menarik sekali, dan kayaknya itu akan menjadi salah satu faktor saya tertarik pada DJI Mini 3 Pro ini. Ini kan kayaknya berapa derajat ya, cuman nggak nyampe 20 derajat kayaknya, tapi kalau yang Mini 3 Pro itu dia sampai ke 60 derajat, nggak sampai 90, nggak nyampe ngekuk gitu ya, hampir 60 derajat lah. DJI Mini 3 Pro ini memiliki sensor di angka 1/1,3 inch. Tapi untuk yang di DJI Mini 2 ini dia memiliki sensor 1/2,3 inch. Ya, mungkin kalian sudah tahu sensor itu pentingnya seperti apa. Bukaan kameranya itu lebih lebar, lebih besar. 1,7, f-nya 1,7. Sehingga ya mudah-mudahan untuk di low light dia lebih bagus ya dibanding dengan Mini 2. Ya jelas lah. Jadi ya diharapkan sore hari itu lebih enak lah. Untuk sore hari kita bisa mendapatkan gambar yang bagus, yang agak cerah gitu. Karena bukanya udah lebar. Top. Kualitas video yang dimiliki oleh DJI Mini 3 Pro ini dia di 4K 60 fps. Wah, saya di 30 fps aja udah bangga ya, apalagi 60 fps gitu. Dan untuk kita yang suka dengan slow motion, ada di Full HD-nya itu sekitar 120 fps. Nah, itu sudah cukup kok. Kualitas fotonya sendiri, nah itu udah lebih bagus nih, karena sekitar 48 megapiksel ya. Itu udah cakep lah. Udah mantap dibanding dengan yang ini 12 megapiksel kalau ya. Di 4K 30 fps dia udah bisa zoom 2 kali. Sedangkan di 2,7K atau dia ya 2,7K dia udah bisa zoom di 3 kali. Sedangkan di 1080p dia bisa zoom di 4 kali. Itu agak lumayan menarik juga sih sebenarnya. Karena di DJI Mini 2 ini hanya bisa zoom 1 kali di 4K 30 fps gitu. Ini sudah jam 17.34. Udah mau maghrib sebenarnya, makanya ada yang salawatan. Bagi Anda yang ketinggalan memory card,
Jangan khawatir, karena di DJI Mini 3 Pro ini dia memiliki kapasitas internal storage sekitar 1,2 GB. 1,2 GB yang disematkan di internal storage DJI Mini 3 Pro itu udah cukup bagus lah untuk mengcover ketika kita tiba-tiba lupa gitu kan, pesawat sudah di atas dan kita kehilangan momen, kita harus segera motret atau kita harus segera bikin footage, sedangkan memori ketinggalan di rumah gitu. Jadi itu ya setidaknya sedikit membantu lah untuk kebutuhan kita membuat sebuah video ataupun foto gitu ya. Nice. 3 directional obstacle sensing ya agak bagus juga sih untuk memantau atau membantu kita supaya tidak tidak menabrak yang ada di samping kiri kanan kita ya. Ya agak bagus juga sih, tapi saya sudah suka sih dengan sensor yang seperti dibawakan ini aja. Cuman di bawah aja sudah suka. Nggak ada sensor juga nggak masalah sebenarnya, karena ya bisa belusukan gitu. Itu yang saya suka sebenarnya, bisa belusukan. Tapi kalau misalkan untuk kebutuhan tertentu drone itu mahal, harus ada sensor, itu lebih bagus supaya aman gitu. Tapi beberapa brand dari DJI sudah ada juga yang sudah memiliki sensor, tapi ketika dites jatuh juga gitu. Jadi ya udahlah, gak usah ada sensor aja sekalian. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. APAS 4.0 ini dia membantu untuk si drone kita ini ketika berhadapan dengan pohon, kita bisa atur di pengaturan lah ya, itu kalau nggak salah. Bisa atur di pengaturan, apakah kita ingin dia berhenti ketika dia mendeteksi ada pohon, set, dia ingin berhenti, ataukah dia ke samping, dia memberi mau ke samping atau dia berhenti gitu kan. Juga di situ bisa dibikin off. Kalau off ya udah nabrak gitu. Dan siapa sih yang mau di off kan gitu kan. Paling kalau misalkan ya itu masih sesuai kebutuhan lah ya, atau apakah mau dikesampingkan menghindari rintangan itu atau mau di off kan. Tapi kalau saran saya lebih baik ketika ada halangan di depan lebih baik kan saja gitu biar aman. Takutnya pas ke samping malah nabrak yang di samping meskipun ada sensor gitu. Remote, nah ini yang saya suka di DJI Mini 3 Pro ini, remote-nya sudah menggunakan remote DJI RC Pro. Bukan yang ini ya, yang sudah ada tertanam layarnya di situ. Jadi kita nggak usah buka ini, pasang HP, ribet. Jadi DJI Mini 3 Pro itu lebih bagus, dia udah memiliki RC yang Pro-nya gitu. Dan itu ada pilihannya ya untuk di paket pembeliannya. Jadi kalau misalkan kalian beli yang combo, ya dia udah mendapatkan full dengan aksesoris yang lainnya, ya harganya pun paling tinggi gitu kan. Ada juga yang basic, yang biasa dengan remote control yang seperti ini. Ada juga yang standar tanpa remote control katanya. Tapi yang saya lihat di marketplace ya cuma dua itu, yang pakai remote ini sama yang remote yang Pro. Kayaknya perlu dicoba yang Pro biar nggak ribet lagi pasang kamera HP di sini gitu. Itu lebih bagus sih menurut saya kalau memiliki budget yang lebih gitu. Karena beberapa hal yang saya rasakan ketika kita memasang kamera handphone di sini atau handphone di sini itu yang nggak membantu gitu, nggak membantu dalam hal waktu, agak ribet. Terus ya memang di situ kita disediakan beberapa kabel pilihan ya, ada yang untuk iPhone atau juga yang Android, tinggal menyesuaikan dengan handphone kita gitu. Cuman ya kita harus install lagi aplikasi, kita harus sinkronkan lagi, update firmware-nya dan sebagainya di situ di handphone, ya agak ribet juga sih. Lebih baik kalau misalkan punya budget lebih, tambah aja budgetnya untuk di RC Pro-nya aja, sekalian aja gitu. Jangan nanggung-nanggung lah. Saya juga belum pernah nyobain sih RC Pro kayak gimana enaknya. Untuk di DJI Mini 2 ini, harganya sudah sangat berubah. Ya, kemarin terakhir saya Flymore combo itu beli di 9.500.000, sekarang sudah di 8.500.000-an. Turunnya 1 juta, Bro. Sedangkan untuk DJI Mini 3 Pro ini dengan remote yang standar ini, yang basic, itu sekitar 12 jutaan lebih. Tapi untuk yang DJI RC Pro dengan remote yang sudah tertanam layar di situ itu sekitar 14.700.000-an. Ya bisa jadi lebih nanti ya, atau bisa jadi kurang.
Ya, perbedaannya seperti itu, cuman beda beberapa juta. Berapa juta itu buat duit juga. Ya, lebih baik manfaatkan momen tersebut dan gunakan uang Anda dengan sebaik-baiknya gitu. Terakhir, mungkin pertanyaan itu berlaku buat saya. Worth it gak saya membeli drone itu? Ataukah worth it apa tidak saya upgrade DJI Mini 2 ini ke DJI Mini 3 Pro itu? Mungkin kalau saya pribadi, saya menjawab, saya lebih baik pilih DJI Mini 2 ini dibanding DJI Mini 3 Pro itu. Alasan yang pertama adalah saya sudah cukup kebutuhan saya dengan DJI Mini 2 ini. Sudah sangat cukup, minimal saya sih udah memiliki 4K 30 fps. 4K 30 fps itu aja. Ini meskipun maksimal di 4K 30 fps, ya udah gua maksimalin gitu. Ini udah cukup. Yang kedua, kenapa saya tidak ingin upgrade ke DJI Mini 3 Pro? Cuan. Sudah azan ya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Silahkan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat dulu kita. Sebenarnya kalau gue pengen sih bisa aja beli maksain, cuman ya budgetnya nggak ada gitu. Kecuali saya jual ini, baru bisa nambah budget, aman. Tapi gue pikir-pikir lagi, beli jangan ya, karena saya juga lagi butuh yang kamera lain gitu, peripheral kamera yang lain. Terus apalagi ya? Ya, tapi ya dengan fitur yang luar biasa, jauh dengan DJI Mini 2 ini saya jadi tertarik gitu. Kalian juga pasti tertarik, aku yakin. Oke lah, see you next video. Thank you, bye-bye.